Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Teguran keras. Kinara mengepalkan tangannya, menyentuh pergelangan tangannya yang membekas karena ulah Gilang. Ia berdecak kesal. Sepertinya pria itu serius akan ucapannya tadi. Tapi hal itu tidak akan membuat ia menghentikan niatnya untuk menghancurkan kebahagiaan adiknya itu. Lihat saja, aku akan membuat ia menderita, ucap Kinara, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan kembali ke mobilnya dengan perasaan kesal. 15 menit kemudian, Gilang menghentikan mobilnya tepat di depan rumahnya, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil berjalan masuk ke dalam rumah. 3 ponselnya berdering. Sembari berjalan masuk, ia merogoh saku celananya dan mengangkat telepon itu. Halo, ucap Gilang saat mengangkat panggilan masuk dari seseorang yang ia pinta untuk menyelidiki sesuatu lebih dalam lagi tentang informasi seseorang. Halo Tuan, seperti dengan perintah Anda, saya telah mencari informasi itu dan menemukan beberapa hal yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Gilang menghentikan langkahnya saat menginjak anak tangga pertama, lalu menoleh ke arah sang ibu yang duduk di ruang tamu dan kini menatap ke arahnya. Gilang tersenyum kecil, kemudian melangkah cepat menaiki anak tangga untuk segera masuk ke kamarnya. Kirimkan semuanya di emailku. Aku sudah tidak bisa keluar dari rumah lagi hari ini, ucap Gilang, merasa lelah setelah mencari Kinara seharian yang ternyata pergi ke suatu tempat lalu ke perusahaan Revan. Membuat ia harus menguras tenaga untuk mencari keberadaan wanita itu. Baik Tuan, panggilan pun terputus, bertepatan dengan Gilang yang sudah masuk ke dalam kamarnya, mendekat ke arah meja di dalam kamarnya, mengambil laptop, lalu mengaktifkannya. Gilang menunggu sejenak, dan tidak lama kemudian, pesan email pun masuk. Ia dengan cepat membuka pesan itu, menatap dengan teliti setiap kata-kata di dalam informasi itu. Raut wajah Gilang berubah aneh saat mendapati informasi pribadi tentang hubungan percintaan Kinara. Iya, Kinara Dewita, kakak Hana. Ya Allah, ucap Gilang, lalu mengusap wajahnya kasar. Akan baik jika dia mati saja kalau begini, ucap Gilang. Tapi sedetik kemudian, ia tersadar akan sesuatu. Jika melakukan hal seperti itu, maka sama saja ia melukai hati Hana, wanita yang ia cintai, tapi kini menjadi wanita yang ingin ia lindungi seumur hidupnya. Benar-benar berbeda dari Hana, ucap Gilang, lalu menutup laptopnya dan menaruhnya kembali di meja samping tempat tidur. Kinara, aku benar-benar menyesal membuat wanita itu kembali, tapi akan kupastikan jika ia tidak bisa melukai Hana, ucap Gilang, menyandarkan punggungnya lalu memejamkan matanya sejenak. Jika ia melakukan hal itu, maka aku akan membawanya menjauh dari negeri ini, mengurungnya di suatu tempat. Gilang membatin. Pukul 4 sore, Hana dan Revan bersiap-siap untuk pulang. Hana berjalan keluar dari ruangan kebesaran suaminya itu, bersama dengan Revan yang merangkul pundaknya, berjalan beriringan mendekati lift. Selamat sore Tuan, Nyonya, sapa Ren yang baru saja keluar dari ruangannya, bertepatan dengan Hana dan Revan yang berjalan di depan ruangannya. Selamat sore Ren, ucap Revan, dan kembali melanjutkan langkahnya ke lift. Sore Om Ren, sapa Hana dengan senyum di wajahnya. Ren membalas senyuman istri bosnya itu, lalu masuk ke lift dengan dia yang berdiri tepat di depan tombol lift, sedang Hana dan Revan berdiri di belakangnya. Om, mau gak makan malam? Nanti kita ke rumah Mama dan Papa. Mereka kemarin bilang buat datang makan malam bersama, kalau Om gak keberatan, ucap Hana, dan diangguki oleh suaminya. Hana terdiam sejenak. Sebenarnya ia sedikit ragu untuk pergi ke rumahnya itu, terlebih mengingat tingkah kakaknya siang tadi, dan juga mendadak perasaannya tidak enak. Kamu baik-baik saja sayang? Tanya Revan, menatap penuh kekhawatiran pada istrinya itu. Iya, baik-baik aja, jawab Hana,
lalu merapatkan dirinya pada Revan. Ren yang ada di depan bosnya itu hanya diam bertingkah seolah tidak mendengar pembicaraan sepasang suami istri di belakangnya. Tapi tetap saja, suara itu masuk ke indera pendengarannya, seketika membuat ia mengingat status jomblo akutnya. Nasib, batin Ren, mengusap dadanya pelan. Ting, pintu lift terbuka. Ren mempersilakan sang bos untuk keluar lebih dulu dan disambut hangat oleh karyawan yang berada di lobi, bersiap untuk pulang, sedang separuh karyawan lainnya lembur. Hana dan Revan berjalan mendekat ke arah mobil yang terparkir di depan perusahaan, dan dengan cepat, Ren membuka pintu mobil untuk nyonya mudanya. Terima kasih Ren, ucap Hana, lalu masuk ke mobil. Ren membalas hal itu dengan senyuman, lalu mendapat tepukan pelan di pundaknya oleh Revan. Hati-hati, jangan sampai aku memotong gajimu, ucap Revan, lalu mengitari mobil dan masuk, meninggalkan Ren yang terdiam 1000 bahasa. Ia baru tahu jika bosnya itu kelebihan posesif. Di tengah perjalanan, hanya ada keheningan. Revan fokus menyetir dan Hana yang mendadak melamun. Tiba-tiba rasa khawatir menyerang dirinya. Ada apa ini? Tanya Hana dalam hati, menyentuh dadanya sendiri. Revan menoleh sekilas ke arah istrinya itu, lalu mengulurkan satu tangannya yang bebas menyentuh pundak istrinya. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Revan. Ia benar-benar khawatir melihat raut wajah Hana yang terlihat tidak sehat. Iya, aku baik-baik saja Om, jawab Hana, meyakinkan suaminya. Jika kamu tidak enak badan, kita ke rumah sakit sekarang. Setelah dari rumah sakit, baru kita ke rumah papa sama mama, ucap Revan, menggenggam tangan Hana sesekali menatap ke arah istrinya itu, dan fokus kembali pada jalan. Hana membalas genggaman tangan suaminya, lalu mendekatkannya pada dadanya. Aku baik-baik saja, hanya butuh istirahat di kamar lamaku saja saat nanti tiba di rumah, ucap Hana meyakinkan suaminya itu. Revan sedikit ragu, tapi kemudian mengangguk pasrah, lalu menarik satu tangan istrinya dan mendaratkan kecupan singkat di punggung tangan Hana. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, katakan padaku, ucap Revan, dan dengan cepat Hana menganggukkan kepalanya. 20 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya tepat di depan rumah mertuanya. Ia bergegas keluar lebih dulu dari mobil, lalu membuka pintu untuk istrinya. Revan menggenggam tangan Hana masuk ke rumah mertuanya, lalu tersenyum saat melihat kedua mertuanya berada di ruang tamu bersama dengan wanita yang siang tadi hampir membuat keributan. Assalamualaikum Pak, Mah, ucap Revan dan Hana bersamaan, berjalan mendekat ke arah ruang tamu. Cantika bangkit dari duduknya, berjalan menghampiri putri dan menantunya, memeluknya dengan begitu erat. Revan tersenyum melihat hal itu, lalu tatapannya beralih ke arah Rendra dan Kinara, di mana wanita itu tengah menatapnya dengan senyum penuh arti. Revan seketika bergidik ngeri melihat hal itu, lalu memilih menatap istri dan ibu mertuanya. Jadi kalian malam ini nginap di sini juga kan? Tanya Cantika, berharap agar menantu dan putrinya itu menginap di rumah malam ini. Cantika ingin melepaskan rasa rindunya, seolah tidak bertemu dengan Hana selama 1 tahun, padahal mereka baru saja bertemu kemarin. Tapi entah mengapa, ia ingin menghabiskan waktu bersama dengan Hana malam ini. Hana menatap suaminya yang juga menatapnya, kemudian kembali menatap ibunya. Baik Mah, jawab Hana, lalu mulai berjalan beriringan dengan ibunya ke sofa, mendekat ke arah sang ayah. Revan mendudukkan diri di samping Hana, sedang Cantika kembali duduk di samping suaminya. Hanya Kinara saja yang duduk sendiri di sofa tunggal, berhadapan dengan ayah dan adik iparnya. Pah, Mah, Hana naik ke kamar dulu ya. Mau istirahat sebentar sebelum makan malam, mau mandi juga, ucap Hana, mendapat anggukan dari kedua orang tuanya. Revan dan Hana pun naik ke lantai 2, meninggalkan kedua orang tuanya dan Kinara di ruang tamu. Hentikan tatapan aneh itu pada Revan, Kinara,
ucap Rendra dingin, menatap tajam putri pertamanya itu.